Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ahad sore akan menjadi partai yang sangat berat, bukan hanya bagi Manchester United tapi juga bagi kita ya, fans Manchester United. Melihat bagaimana performa Manchester United di dua pertandingan terakhir, kalah menghadapi Bournemouth, kalah menghadapi Bayern Munchen. Kalau kita lihat juga bagaimana performa terakhir dari Liverpool, walaupun di partai terakhirnya di di Europa League kalah menghadapi Union San Giloa, tapi Liverpool pada saat itu menurunkan banyak sekali pemain lapis ya. Artinya bukan tim utama. Justru ini yang membahayakan. Jurgen Klopp menyimpan nih banyak sekali amunisi utamanya untuk dimainkan di Anfield. Sebaliknya, Erik ten Hag justru harus menghadapi kenyataan akan banyak sekali pemain utama, pemain andalan bahkan tidak bisa bermain di Anfield. Bruno Fernandes kena kartu kuning, akumulasi kartu kuning. Jelas bagaimana Kapten Bruno Fernandes yang menjadi inspirasi permainan Manchester United. Gua tahu ada yang suka, ada yang tidak suka, tapi bagaimana fakta di lapangan, fakta di angka, fakta di data, fakta di kontribusi dari seorang Bruno Fernandes ini tetap luar biasa, dan ini akan menjadi suatu kehilangan yang sangat besar bagi Manchester United. Sebelum pertandingan seperti biasa ada konferensi pers dari Erik ten Hag. Gue ambil dari Manchester Evening News, di mana akan ada juga informasi-informasi lainnya ya. Nanti kita bahas secara ringan amatiran. Langsung aja pertama mengenai kabar tim. Harry Maguire tidak akan tersedia untuk pertandingan-pertandingan ke depan. Tapi kita tidak berpikir ini akan menjadi suatu yang sangat panjang. Luke Shaw berlatih pagi ini, jadi kita berpikir dia akan tersedia di hari Ahad. Marcus Rashford juga akan kembali, Martial tidak. Ini kabar baik kalau begitu, langsung aja. Ini kabar baik. Luke Shaw latihan. Artinya Luke Shaw ada kemungkinan bisa diturunkan. Kabar buruknya Harry Maguire, pemain terbaik menurut gue ya, pemain terbaik Manchester United di beberapa pertandingan terakhir tidak bisa dimainkan. Ini menurut gue merupakan satu kehilangan yang besar di lini belakang. Nah, Luke Shaw sendiri tentu saja bisa dimainkan di back tengah sebelah kiri ataupun juga sebagai back kiri. Hanya saja, gua secara ringan amatiran, gua tidak begitu terpukau dengan penampilan Luke Shaw, terutama di dua pertandingan terakhir. Gua justru menilai ada beberapa momentum kesempatan ya, menjadi titik lemah nih Luke Shaw di lini belakang. Sehingga menurut gua ya, tapi Manchester United juga tidak memiliki pilihan lainnya. Di back tengah praktis hanya ada Ravel Varane, lalu juga Johnny Evans ya kan. Di kiri bahkan gue lebih memilih untuk menempatkan seorang Sergio Reguilon daripada Luke Shaw. Cuman kita lihat saja, gue harapkan kalaupun memang diturunkan Luke Shaw, gue lebih memilih dia diturunkan di posisi back kiri, bukan di back tengah bagian kiri. Gue juga melihat Luke Shaw ya dengan pengalamannya paling tidak ya, karena tampil di Anfield ini gue ingat sekali bagaimana Sir Alex Ferguson, bagaimana Louis van Gaal menekankan sisi emosional ketika bermain di Anfield dengan mengatakan jangan sampai ada yang dapat kartu merah, jangan sampai ada yang kartu merah, karena sangat tinggi temperamen katakanlah ya dari permainan, sehingga sangat mungkin akan ada yang dapat kartu merah itu bukan suatu yang mustahil. Dan tentu saja bagi kesebelasan yang menderita kartu merah ini kan akan mendapatkan kerugian paling tidak dari sisi permainannya. Marcus Rashford tersedia, ini bagus sebagai backup di lini depan ya. Pemain mesin gol musim lalu, tapi menurut gua musim ini dia masih harus terus membuktikan. Situasi lainnya ya karena Bruno Fernandes tidak bermain, Erik ten Hag dikatakan siapa yang akan menjadi kapten. Erik ten Hag mengatakan saya tahu tapi tidak akan dikatakan siapa yang akan menjadi kapten ya. Kalau menurut gua Harry Maguire juga absen ya kan. Ada Ravel Varane pernah menjadi kapten juga. Kalau diturunkan ada peluang Ravel Varane akan menjadi kapten. Gua juga berpikir Scott McTominay bisa jadi akan berpeluang menjadi kapten bagi Manchester United juga. Scott McTominay, Sofyan Amrabat Sofyan Amrabat masih terlalu baru ya. Gue gak berpikir akan Sofyan Amrabat. Gue lebih memilih dua, antara Ravel Varane dan juga Scott McTominay. Tapi kita lihat saja.
Erik ten Hag mengenai tekanan, saya fokus sekarang kepada proses membuat tim lebih baik lagi, dan ini perhatian saya. Itu yang saya fokus saat ini di sesuatu yang tepat, yaitu adalah tim. Tidak ada perhatian lain karena saya di sini untuk menang. Saya harus membuat tim bermain lebih baik lagi. Bermain bagus itu tidak cukup bagus ya. Kita ini masih tidak konsisten dan saya harus bekerja mengenai bagaimana tim akan bermain. Jadi Erik ten Hag sama sekali tidak berpikir tentang masalah situasi-situasi lainnya. Mengenai Rasmus Højlund, Erik ten Hag memiliki komentar seperti yang Anda katakan, dia telah mencetak gol di level tertinggi di Champions League dengan 5 gol. Itu penampilan yang sangat besar ya dari seorang pemain yang masih muda. Anda juga melihat dia memiliki potensi. Saya yakin dia juga akan berada di sana untuk mencetak gol di Premier League. Saya melihat bagaimana dia ini bekerja di latihan ya. Musim pertama di Premier League bagi pemain, banyak pemain sih. Musim lalu contoh di Liverpool, Darwin Núñez ya kan, belum langsung bisa nyetel, bahkan banyak sekali kesalahan-kesalahan. Tapi semakin waktu itu ditambah, semakin mereka bisa beradaptasi dengan bagus. Bukan hanya soal permainan ya, tapi juga kehidupan sosial, bahasa, kultur, dan lain-lain. Complicated sekali. Dan untuk Rasmus Højlund menurut gua hal tersebut juga sama. Dia butuh waktu, dia butuh support. Dan bagaimana situasi saat ini di Manchester United, keadaan tim, keadaan klub bahkan secara keseluruhan ini kan tidak stabil. Untuk beradaptasi di situasi yang tidak stabil, tantangannya sangat besar. Kita lihat saja, semoga ya memang harus sabar sih ya, dan juga harus diatur betul bagaimana pengharapan bagi pemain muda yang baru pertama kali tampil di Liga Inggris bersama dengan Manchester United. Erik ten Hag tentang bermain menghadapi Liverpool, saya tidak khawatir. Kita akan menempatkan sebuah tim yang bisa menantang, dan kita akan mempersiapkan mereka dengan jalan yang terbaik yang kita bisa. Kita sangat percaya diri, kita bisa menempatkan tim yang bisa menang. Ya tentu saja Erik ten Hag tidak bisa atau tidak tepat ya untuk mengatakan sesuatu yang pesimis, walaupun banyak fans tentu saja melihat dari sudut pandang yang berbeda. Situasi ini akan sangat berat, gue udah sampaikan di preview. Tapi dalam sepak bola segalanya masih bisa terjadi. Menurut gua 10 menit awal babak pertama itu akan sangat menentukan. Banyak hal di pertandingan nanti, apakah gol, apakah kartu kuning, apakah sangat menentukan menurut gua. Kartu kuning itu juga akan menentukan karena apa? Pertandingan di Anfield pastinya memiliki sisi agresivitas yang sangat tinggi. Nah, tim yang terlalu royal mendapatkan kartu kuning ini tidak bagus menurut gue. Jadi itu juga memegang peranan yang penting. Emosi harus diatur. Kita lihat saja ya. Mengenai luka kekalahan 7-0 menghadapi Liverpool, saya tidak melihat musim lalu kita ini sebenarnya takut di sana. Ini tentu saja merupakan pengalaman yang buruk, tapi ini tidak sama. Anda memulai lagi. Tahun lalu di babak pertama kita bermain cukup bagus. Kita kebobolan banyak ya, atau kita terpukul setelah babak kedua. Artinya ketika babak kedua. Lalu setelahnya kita kolaps. Ini tidak bisa terjadi, tapi ini merupakan tahun lalu. Ini merupakan tim yang berbeda saat ini, pemain yang berbeda. Kita tidak akan mengabaikannya. Tapi kita juga harus percaya diri, kita harus berjuang, kita harus menantang, dan kita harus pergi ke sana dengan ide untuk mempersiapkan kemenangan. Ya, gue sepakat musim lalu, kebetulan gue juga berada di Anfield ya. Musim ini ada beberapa yang menanyakan, Bang nggak ke sana? Tentu saja nggak ya. Gue gue nggak tahu tuh tanya beneran atau tanya hanya untuk lucu-lucuan saja. Nggak. Gue tahun ini tidak ada rencana ke UK. Untuk live commentary juga gue belum tahu ya, karena situasi fisik gue masih belum 100%. Tapi balik lagi ke tahun lalu ya, gue ingat betul di babak pertama sebenarnya kita tampil oke. Artinya kita juga kita mampu bertahan dengan cukup bagus. Kita beberapa kali mengintip momentum dan juga peluang di depan. Bahkan kalau tidak salah sempat mencetak gol walaupun offside ya. Tapi gue lupa gol duluan atau kebobolan duluan. Tapi yang jelas gol yang diciptakan oleh Cody Gakpo di babak pertama pun itu juga ada
kontribusi dari kesalahan lini belakang Manchester United, dan itu disayangkan. Sebelum gol itu tercipta, menurut gua Manchester United tampil mungkin level oke ya, karena tampil di Anfield, mereka mampu mengimbangi dan lain-lain. Justru perbaikan yang harusnya mereka lakukan, namun sayang justru kebobolan. Dan di babak kedua, nah, gua nggak tahu kenapa memang betul ada drop yang sangat besar, dan gua pikir ada faktor kebobolan duluan dari Cody Gakpo itu yang merubah keadaan. Dan di partai besar memang siapa yang mencetak gol duluan itu sangat mungkin akan memegang peranan yang besar ya, kendali yang besar di pertandingan, dan itu yang terjadi musim lalu di Anfield. Mengenai kepemimpinan, Erik ten Hag memberikan pernyataan kalau kita berbicara tentang masalah ini terlalu banyak ya, sangat banyak sekali. Para pemain telah membuktikan kalau mereka bisa sebenarnya mengatasi hal tersebut, dan di hari Ahad ini akan menjadi tantangan selanjutnya. Ini merupakan permintaan kita dan kita harus melakukannya secara terus-menerus dan juga secara konsisten. Mengenai Liverpool lagi, Erik ten Hag mengatakan semua orang ini sangat termotivasi sangat tinggi ya ketika Anda ini ke Anfield. Ini merupakan tempat yang luar biasa untuk bermain. Anda tahu ini akan menjadi sesuatu yang sangat susah ya, sangat menantang. Dan semua pemain sepak bola level tertinggi menginginkan tantangan tersebut. Anda harus melihat ke depan. Dan tahun lalu kita mengambil itu di memori kita, tapi Anda harus mengambil keuntungan dan belajar dari hal tersebut. Di hari Ahad kita akan membuktikan hal tersebut. Lagi-lagi ini bagaimana Erik ten Hag berusaha untuk menjadi melihat sesuatu dari sisi yang lebih positif, yang menurut gue memang harus dilakukan. Dia tidak bisa di konferensi pers lalu berbicara, ya ini akan menjadi pertandingan yang sulit, kita akan mengalami tantangan yang besar, kita tampaknya akan kalah. Tidak mungkin seperti itu. Yang dia harus lakukan yang seperti ini. Menurut gue ini sesuatu yang normatif. Terakhir ditanyakan apakah Anda iri terhadap Liverpool, Erik ten Hag mengatakan mereka bermain dengan sangat bagus, tidak diragukan ya. Tapi kita memiliki beberapa pertandingan yang sulit, yang lebih banyak di periode terakhir. Bayern Munchen merupakan tim yang sangat bagus. Jadi kita melihat kalau kita sebenarnya bisa berhadapan dengan mereka. Ini merupakan tantangan bagi kita di hari Ahad. Ya. Menghadapi Bayern Munchen, Manchester United, lagi-lagi menurut gue yang kurang adalah kemampuan untuk menciptakan peluang dan juga mencetak gol di pertandingan seketat menghadapi Bayern Munchen ya, di mana mungkin momentum dan juga peluang tidak bisa terjadi secara obral, tidak bisa terjadi secara banyak. Bagaimana ketersediaan skuad, perbedaan kualitas. Tapi Manchester United gagal memanfaatkan hal tersebut. Di babak kedua gue ingat ada sebuah crossing dari Aaron Wan-Bissaka kepada Kapten Bruno Fernandes yang tendangannya melambung jauh. Di situ gue berpikir seharusnya tidak demikian, itu harus bisa lebih akurat lagi, karena sekali lagi menghadapi tim sebesar Bayern Munchen di pertandingan ketat, mungkin peluang tidak akan banyak. Dan ya setelah itu tidak lama kemudian, beberapa menit setelahnya Manchester United lepas kendali dan Bayern Munchen mampu mencetak. Dan menurut gue hal tersebut harusnya bisa dijadikan pelajaran tampil di Anfield nanti. Anfield menurut gue akan menjadi ya stadion ini stadion yang luar biasa. Gue udah singgung di preview bagaimana mental karakter nih akan sangat diuji. Bukan hanya soal teknis tapi juga mental karakter akan sangat diuji di sana. Yang gue harapkan Manchester United bisa tampil solid, bisa tampil fokus. Lini pertahanan itu harus menjadi konsentrasi utama. Tapi dengan mental dan juga karakter, jangan belum sudah kalah dulu. Gue ingat ketika Manchester United datang ke Anfield 2 musim yang lalu ketika zamannya Ralf Rangnick, nampak pemain sudah seperti kalah duluan gitu loh, sehingga banyak sekali kesalahan yang terjadi bahkan dari menit awal pertandingan. Dan gue harapkan hari Ahad tidak demikian ya. Tapi pemain tetap fokus, mereka bermain profesional, mereka tahu mereka bermain untuk Manchester United. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.